ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah Bapak Ibu yang semoga semuanya dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang sampai detik ini masih Allah limpahkan kepada kita. Sehingga dengan nikmat itu salah satunya kita bisa berkumpul ya untuk kembali bersilaturahim ya, untuk kembali bersilatul ukhuwah ya, mengikat kembali tali persaudaraan yang diikat oleh ya tali keimanan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Dan Allah pun telah menjelaskan bahwa walaupun kita bersaudara ya, sedarah, misalkan ada orang tua dan anak, tapi ketika keyakinan berbeda, keimanannya berbeda, maka tidak layak untuk dikatakan saudara. Ya, artinya apa? Kalau orang tua beriman, anaknya tidak beriman, maka menurut pandangan Allah Azza wa Jal itu bukanlah persaudaraan. Dan walaupun bukan saudara-saudara, tapi ketika imannya sama, maka itu adalah persaudaraan menurut pandangan Allah. Dan salah satu yang dinobatkan seperti itu adalah Nabiullah Nuh alaihissalam ketika anaknya enggan untuk menerima ya keimanan yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh, lalu kemudian Allah tenggelamkan anaknya ketika terjadi banjir yang begitu besar. Maka Nabiullah Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, fanada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli, sesungguhnya anakku adalah saudaraku juga ya Allah, tolong dia, selamatkan dia, kata Nabiullah Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah. Kemudian apa jawaban Allah? Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah saudaramu. Kenapa? Karena keimanan yang berbeda. Hilangnya keimanan dalam hati, bahkan saudara pun Allah tidak anggap sebagai bersaudara. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kenikmatan yang Allah berikan, ketika kemudian kenikmatan itu ya, kita gunakan dan membuat kita semakin dekat kepada Allah, maka itulah sejatinya kesyukuran di hadapan Allah. Jadi tolak ukur kesyukuran seorang hamba adalah ketika kenikmatan yang Allah berikan membuat ia semakin dekat kepada Allah. Itulah syukur, hakikat kesyukuran. Syukru huwa ta'ah, syukur adalah ketaatan. Semakin besar nikmat yang Allah berikan, semakin besar pula ketaatan dan ya, ketakwaan yang dimiliki oleh seorang hamba. Ma'asyiral muslimin, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu ya yang Nabi SAW sabdakan, berkumpulnya kita membangun silaturahmi
Silatul ukhuwah adalah sesuai dengan yang beliau sabdakan. Man arada ay yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan diluaskan rezekinya, ya. Jadi rezeki itu digunakan kata luas, bukan kata banyak. Ya, luas itu berarti apa? Maknanya lebih umum. Artinya rezeki yang kita miliki bukanlah hanya sebatas mal atau harta. Lebih daripada itu, rezeki kesehatan kita, Allah berikan kemudahan di segala urusan kita, Allah lancarkan usaha-usaha kita, itu semua adalah rezeki. Allah hindarkan kita dari musibah-musibah, semua adalah rezeki. Bahkan doa-doa kita, ya, permintaan-permintaan kita kepada Allah yang mungkin ketika kita meminta adalah wujud daripada satu fisik ya tertentu, tapi bisa jadi Allah kabulkan melalui hal-hal yang tidak kita ketahui, atau melalui hal-hal yang menghindarkan kita dari mara bahaya, musibah-musibah yang sebenarnya akan menimpa kita. Ya, itulah rezeki, lebih luas maknanya. Bahkan kata para ulama, rezeki yang paling tinggi itu adalah rezeki kesehatan. Kesehatan, ya tentu tidak melebihi daripada rezeki yang Allah berikan berupa keimanan dan ketakwaan. Itu adalah satu pemberian hidayah dari Allah. Tapi kita berbicara masalah dalam bentuk konteks rezeki di sini. Rezeki kesehatan adalah menandingi atau melebihi daripada materi. Karena ketika kemudian kita memiliki segala bentuk materi duniawi, tapi ketika kesehatan tidak kita miliki, maka tidak bisa kita untuk menikmatinya seperti itu. Ya, tidak bisa kita untuk menikmatinya. Bahkan ya, orang-orang yang sedang terbaring di rumah sakit, yang sedang menunggu untuk Allah sembuhkan, mereka habiskan semua apa yang dimilikinya. Untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki kesehatan itu. Makanya sehat tidak bisa dibeli, ya. Sehat tidak bisa dibeli, tapi bisa diminta sama Allah, ya. Dan juga diusahakan. Karena itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW, as-sihhatu tajun la yarahu illal mariyad. Sehat itu adalah mahkota dan tidak dilihat kecuali orang yang sakit saja. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam rangka silaturahmi haji ini kita masih berada dalam nuansa haji juga, ya. Ini masih bulan apa Pak? Bapak Ibu? Bulan Zulhijjah. Ya, apa arti bulan Zulhijjah? Zu itu memiliki, hijjah haji. Jadi bulan haji. Ya. Bulan haji, waktunya untuk menunaikan haji. Dan ini adalah bulan-bulan haram, ya, di antara bulan haram. Jadi Allah sendiri langsung menentukan nama-nama jumlah bulan dalam hitungan Islam. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra. Sungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan ini bulan Hijri itu ya, Pak. Ini maksud 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. Jadi telah Allah tetapkan hitungan itu ketika penciptaan langit dan bumi, ya, pada hari penciptaan langit dan bumi.
Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram ini itulah bulan-bulan yang Allah sucikan, yang Allah agungkan. Yang Allah agungkan. Jadi tidak bisa, tidak sama. Bahkan orang-orang sebelum diutusnya Nabi SAW, orang-orang jahiliyah yang masih ya menganut tauhid, dan juga orang-orang yang sudah tidak menganut tauhid, mereka masih memuliakan bulan-bulan ini. Ya, apa saja bulannya itu? Dzul Qa'dah, sebulan sebelum Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian disusul setelah Dzulhijjah apa? Muharram. Thalathatun mutataliyat, 3 bulan berturut-turut. Itulah bulan haram yang pertama. Yang 3, kan ada 4 ya. Thalathun mutawaliyat, 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan kita masih di Dzulhijjah. Kemudian 1 terpisah, itu bulan Rajab. Bulan Rajab itu sebelum Sya'ban, ya, setelahnya nanti Ramadan. Nah, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian dalam bulan-bulan ini. Artinya apa? Ketika kita melakukan satu amalan di bulan-bulan haram, maka nilainya jauh lebih besar dibanding bulan-bulan biasanya. Namun sebaliknya, ketika melakukan kemaksiatan di dalamnya, maka dosanya juga lebih besar. Kenapa? Karena kalau kita berbuat taat di bulan yang Allah agungkan, maka kita mengagungkan sesuatu yang Allah agungkan. Itu adalah kemuliaan. Tapi ketika justru melakukan sesuatu yang Allah haramkan, maka kemarahannya atau ya konsekuensinya juga justru lebih besar. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda daripada ketakwaan hati, ya, ketakwaan hati kita. Bulan-bulan haram adalah bulan-bulan yang Allah agungkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ya. Ini semoga tidak terlalu panjang, karena tidak banyak juga yang mau disampaikan. Kita lebih santai lagi. Baik, berbicara masalah haji, maka tidak lepas perbincangan kita, dan tetap kita akan merujuk kepada satu sosok Nabi yang Allah angkat sebagai Khalil. Siapa Nabi itu, Bapak Ibu? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalil, kekasih Allah. Kalau Nabi Muhammad apa? Habibullah, kekasih juga. Kalau Nabiullah Musa apa julukannya? Kalimullah, Nabi yang berbicara langsung kepada Allah, ya. Masing-masing ada julukannya, tapi Nabi-Nabi terbaik Allah berikan julukan sebagai ulul azmi minar rusul. Itulah Nabi-Nabi terbaik, diantaranya lah Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sosok Nabi Ibrahim adalah teladan bagi seluruh umat
ya yang ada di dunia. Dan beliau merupakan ya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi kalau kita berbicara masalah kemuliaan, pengorbanan dan lain sebagainya, salah satu yang sangat ya fenomenal yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama, agama Islam mengajarkan kepada kita untuk berserah diri. Untuk berserah diri. Jadi artinya apa, Bu? Bapak Ibu, Islam itu artinya apa? Islam diambil dari kata aslama yuslimu, yang artinya menyerahkan sesuatu. Ya, menyerahkan sesuatu. Aslamtu lak. Misalkan saya menyerahkan kepadamu hadhihi al-haqibah, tas ini misalkan. Nah, tapi kalau secara istilah maka menyerahkan diri kita ya kepada, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah Islam. Jadi orang yang Islam, orang yang masuk ke dalam Islam artinya dia telah menyerahkan dirinya untuk Islam ini. Diserahkan. Nah, diserahkan untuk apa? Diserahkan untuk diatur oleh agama Allah, syariat yang Allah turunkan. Nah itu. Jadi memang sudah siap. Sudah siap untuk diatur oleh agama Allah. Ya. Dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam kita belajar bahwa diri kita, ya, bahkan apa yang kita miliki, keluarga kita, anak-anak kita satukan tujuannya untuk kita serahkan kepada Allah. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Aslim ya Ibrahim." Serahkanlah dirimu wahai Nabi Ibrahim. Lalu kemudian apa jawaban Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku telah menyerahkan diriku penuhnya untuk Tuhan Rabbul Alamin, semesta alam. Di dalam ayat yang lain yang selalu kita baca ketika sebelum sholat, setelah takbiratul ihram itu ada doa iftitah. Di antara doa iftitah yang ada adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Ya, itu adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Juga perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam diabadikan dan senantiasa dilantunkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Utamaannya ya, salah satu keutamaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Beliau menyerahkan dirinya untuk tunduk patuh terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Pertama. Dan tunduk kepada ketetapan Allah itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah tunduk atas takdir Allah. Jadi kalau tunduk kepada takdir Allah, semua makhluk yang ada di alam semesta, di dunia, di langit, di luar angkasa dan sebagainya, semuanya ya malaikat, jin dan yang nampak maupun yang tidak nampak, semua tunduk kepada ketetapan takdir Allah. Itu sudah pasti. Tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu makhluk apapun yang luput dari ketetapan Allah, takdir Allah. Tapi bukan itu yang dimaksudkan Islam itu, menyerahkan diri, bukan itu. Ketetapan yang diinginkan oleh Allah atau berserah diri adalah berserah diri terhadap agama Allah, yaitu tunduk patuh terhadap syariat Allah. Itulah Islam hakikatnya.
Sebagaimana Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada anak keturunannya, ya keluarga dan keturunannya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada ya anak-anaknya, begitupun Nabi Ya'qub. Ya'qub itu siapa? Cucunya Nabi Ibrahim. Mereka mewasiatkan kepada anaknya apa? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih kalian untuk meneruskan estafeta perjuangan membela agama Allah, ya. Innallaha astafa, Allah memilih kalian, lakumuddin, bagi kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka pastikan diri kalian jangan sampai ya kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Itulah sebenarnya tujuan tertingginya, ya. Visi tertingginya dari seorang muslim itu seperti itu. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullah, di setiap Jumat kita dengar, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Ya, kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri. Itu sudah apa itu namanya? Goals, ya, tujuan utamanya itu sebenarnya. Adapun ya kehidupan kita ini kan sebagai wasilahnya. Ad-dunya darun wa balaghun ilal akhirah. Dunia adalah tujuan kita untuk mencapai akhirat itu. Kemudian jamaah ini muliakan Allah, di ayat selanjutnya Allah ajarkan kita melalui ya keluarga Ibrahim dan juga anak-anaknya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian menyaksikan ketika Ya'qub dalam keadaan sakaratul maut, sudah hampir wafat? Apa yang menjadi kata-kata terakhirnya kepada anak-anaknya? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelah wafatku nanti? Itu adalah pertanyaan yang luar biasa dari orang tua kepada anak-anak, ya. Bahkan di akhir-akhir hayat dia memastikan kembali, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah jika aku telah tiada nanti? Bukan pertanyaan yang lain dulu, ya, itu mungkin pertanyaan yang lain sudah diselesaikan sebelumnya. Tapi sebelum beliau meninggalkan dunia ini, yang beliau ingin pastikan adalah anak-anaknya berada dalam jalan yang benar, berada dalam track yang sudah benar ini, siratal mustaqim kalau kita bilang, ya. Nah, dan dipastikan lagi, ya, idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kalau saya wafat nanti, kalian masih tetap melanjutkan perjuangan Islam ini atau tidak, kan gitu. Apakah kalian nanti akan berpaling? Begitu. Sama ketika Nabiullah Muhammad SAW wafat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebelum wafatnya Allah menurunkan ayat, ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidaklah, ya, ya selain rasul, dia hanyalah manusia biasa, gitu. Qad khalat min qablihi rusul, telah ada rasul sebelumnya. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Apakah kalau Nabiullah Muhammad mati, kalian akan kembali kepada kekafiran? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Barang siapa yang berpaling dari agama Allah ketika Rasulullah wafat, maka tidak ada mudarat sedikit pun yang diberikan, ya, atau tidak ada dampak sama sekali kepada Allah. Ya, karena ketika kita meninggalkan agama ini, maka Allah akan hadirkan lagi orang-orang yang
berpegang teguh atas agama Allah. Maka gimana tadi? Ketika Ya'qub ya memastikan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah wafatku? Maka mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaqa wa Ya'qub. Ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya lah kami berserah diri. Ada kata-kata berserah diri lagi. Jadi itulah konsekuensinya, dan justru disitulah puncak tertingginya dari kemudian kita bersama-sama dalam dinullah, ya, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam, ya, agama yang mengajarkan kita untuk berserah diri, ya, berserah diri. Ini adalah suatu, ya, salah satu tujuan tertinggi kita dalam menjalankan, ya, Islam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan kembali hamba-hambanya, khususnya orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini, laksanakanlah Islam ini secara kafah, sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah sampai kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena musuh utama orang-orang beriman adalah syaitan. Syaitan itu bisa dari jin, bisa juga dari manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan dari manusia. Sesuatu yang mengajak kepada keburukan, kemaksiatan, baik itu manusia ataupun jin, maka adalah termasuk dari golongan syaitan. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Sesungguhnya golongan syaitan itu adalah mereka orang-orang yang merugi. Baik, poin yang kedua, ini yang poin terakhir insyaallah ini, ya. Kita tidak terlalu lama saja, atau lanjut terus ini. Baik, agama Islam mengajarkan kepada kita pengorbanan. Tadi berserah diri, ini pengorbanan, dan itu pun telah dicontohkan oleh siapa? Ya, sosok yang tadi kita angkat adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa salah satu sosok yang telah, ya, berkorban begitu banyak melalui ujian-ujian yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ketika Allah menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan beberapa kalimat atau beberapa perintah. Jadi di sini kalimatnya ibtala, menguji. Biasanya ibtala ini ujian untuk jika kita ingin dimuliakan Allah, gitu. Kan ada kesusahan itu kan bentuknya ada dua sebenarnya. Bisa ujian, bisa musibah atau azab, gitu kan, gitu. Kalau musibah itu karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita mungkin kita sengaja atau tidak. Musibah yang datang itu bisa jadi penghapus dosa kita. Tapi kalau ujian yang Allah berikan, itu sudah pasti adalah
untuk menaikkan derajat, meninggikan derajat. Salah satunya adalah ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah menguji, ya, dan Allah ketika memberikan ujian itu dasarnya adalah kecintaan. Dalam hadis dikatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, atau idza ahabba 'abdan ibtalah. Kalau dia mencintai seorang hamba, maka nanti akan diberikan ujian. Nah, ujian itulah untuk menaikkan derajat. Dan ujiannya para nabi itu sangat luar biasa. Mungkin sangat, ya, kalau ujian kita dibanding mereka tidak ada apa-apanya. Salah satunya ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu sangat berat ujiannya. Bayangkan Pak, sakit berapa tahun? Kalau tidak salah 16 atau 18 tahun. Sakit apa namanya? Kista ya? Kusta ya, kok kista ini. Kusta Pak, Ibu. Kista, oh kista. Kista perempuan. Oh, iya iya. Ya pokoknya penyakit itulah ya. Itu sudah mungkin penyakit tertinggi kalau kulit ya. Karena sampai membusuk, kulitnya sampai membusuk. Ya, bayangkan itu, Pak. Seorang nabi dikasih ujian, kulitnya sampai membusuk. Dan itu bukan 1 bulan, 2 bulan, atau 1 hari, 2 hari. Ini belasan tahun ini, bayangkan. Belasan tahun, dan Nabi Ayub tidak pernah minta, ya Allah sembuhkan aku, nggak pernah. Nggak pernah minta kayak gitu, nggak pernah. Tak pernah sama sekali. Bahkan doanya Nabi Ayub apa? Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku terkena, ya, satu bahaya, satu mudarat, dan Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Engkau maha pengasih dari semua yang pengasih, ya, Engkau paling pengasih gitu ya, kalau arti perkataannya itu ya. Jadi tidak ada kata, oh ya Allah sembuhkan aku, ya Allah kenapa aku kok kayak gini, kenapa kok berikan kesusahan seperti ini. Tidak ada. Kalau kita kan susah berapa hari, wah ini ya Allah aku nggak kuat sudah, ini berat sekali. Nah, itu bedanya itu kita Pak dengan para nabi. Akhirnya apa? Karena para kaumnya sudah tidak tahan lagi dengan karena itu kan mengeluarkan bau, ya, orang takut terkena. Akhirnya apa? Diusir dia, anak-anaknya meninggalkan dia, tinggal istrinya saja. Itu istrinya juga sabar sekali itu, ya kan? Semoga istri-istri yang ada, kaum muslimin saat ini, dikuatkan seperti sabarnya istrinya Nabi Ayub, ya. Tapi pada akhirnya dia akan meninggalkan juga, ya, karena sudah tidak sanggup lagi. Bahkan ketika itu karena tidak ada lagi sesuatu yang bisa dimanfaatkan, dimakan dan sebagainya, istrinya Nabi Ayub menjual rambutnya. Tapi sebenarnya itu dilarang, tapi dia menjual karena mendesak, ya. Dan setelah Nabi Ayub mengetahui itu, maka dihukumlah istrinya dengan dipukul. Tapi pukulannya tidak kuat, ya. Itu sebagai jild. Itu ada di hukum fikih nanti itu pembahasannya. Tapi pada intinya semua meninggalkan dia. Itu saking beratnya ujian yang diberikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub. Dan itu sebagai pembelajaran sebenarnya, bahwa seberat apapun ujian kita saat ini, ya mungkin tidak ada apa-apanya kalau dibanding semuanya ditinggalkan, Pak. Maksudnya meninggalkan dia, diusir dari kampungnya,
anak-anak meninggalkan, istri sudah tidak sanggup lagi. Nah, ujian Nabi Ibrahim alaihissalam berbeda. Ya, ada beberapa. Sejak muda sudah diuji. Kalau Nabi Ibrahim ini salah satu nabi yang Allah agungkan, bahkan dianggap sebagai satu orang dengan satu kaum. Ketika Nabi Ibrahim muda, ya, beliau sendiri yang menantang kesyirikan dan kekafiran di hadapan Raja Namrud pada saat itu. Ya. Dan bahkan dia sendiri yang menghancurkan patung-patung, ya, patung-patung kerajaan pada saat itu. Maka mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Itu ada anak muda itu yang beraninya dihancurkan patung-patung itu. Jadi Allah anggap dia inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sungguhnya Nabi Ibrahim ini seorang diri tapi seperti satu umat gitu. Karena apa? Sendiri menghadapi kesyirikan yang ada di hadapan di kerajaan itu. Bahkan maksudnya sudah mengakar kuat gitu kan. Beraninya dia melawan sendiri tuh. Akhirnya apa? Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ya. Wahai ya menteri-menteri, kumpulkan kayu bakar. Suruh semua orang di kerajaan ini, di orang kampung, bawa kayu bakar, kumpulkan. Buat api yang besar. Nabi Ibrahim taruh di atas, lemparkan. Itu bayangkan ujiannya Nabi Ibrahim itu dari muda itu sudah diuji memang. Kalau sekarang tidak ada. Ya anak, ya saya kan masih muda juga. Tapi bisakah seperti dia? Wah, tuh kayaknya. Sedangkan kita menolak kesyirikan atau kemungkaran yang ada di sini, Pak. Nggak usah satu kerajaan lah. Satu RT saja. Bisa nggak kita itu? Siap nggak kita dengan penolakan yang akan terjadi tuh? Belum tentu kita siap gitu. Nabi Ibrahim ini satu kampung, satu qaryah gitu ya, satu kerajaan, disuruh kumpulkan kayu bakar, lemparkan Nabi Ibrahim. Itu nggak bisa kebayang itu sudah. Akhirnya apa? Dilemparkan lah. Disitulah mukjizatnya. Ya. Maka Allah mengatakan apa? Qulna ya naru kuni barda. Wahai api, jadilah dingin. Jadi dingin api itu. Itu keimanan lagi kalau itu. Artinya masalah yang besar itu sudah di depan mata. Kalau keimanan yang berbicara, pasti ada jalan keluarnya. Walaupun memang itu di luar logika sudah kan gitu. Sama dengan Nabi Musa ketika masalah sudah di depan mata ini, dikejar dikejar Fir'aun di belakang, di depan apa? Laut Merah itu. Sudah nggak ada lagi. Pengikutnya Musa sudah berteriak, udahlah habis kita. Inna lamudrakun, kata pengikutnya Musa, ini udah nggak ada jalan lagi. Tapi apa kata Musa? Qala kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguh bersamaku Tuhanku, maka dialah yang akan memberikan jalan. Ya, fa'auhayna ila Musa an yadrib bi'asak. Dan kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Dipukul, fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim, maka laut pun terbelah. Masing-masing seperti gunung yang tinggi laut itu. Itu nggak bisa kebayang itu, Pak. Ada kalau sekarang orang barat ada buat filmnya itu. Dan kalau mereka visualnya lebih bagus ya. Jadi memang betul-betul laut itu terbelah besar. Kalau kartun-kartun kan cuman aja, kartun. Tapi kalau yang versinya CGI itu ya, itu lebih real kelihatannya. Memang betul-betul wah, satu tanda yang sangat, artinya apa? Orang kalau lihat itu pasti sadar lah ini satu mukjizat ya dari Allah gitu.
Cuman Bani Israel yang ikut Musa setelah nyebrang itu, ini salah satu sifatnya Bani Israel itu, sudah diselamatkan nanti lagi kafir lagi gitu, musyrik lagi gitu. Mereka ketika nyebrang ke arah itu kan mereka dari arah Mesir nyebrang ke arah Palestina gitu, ke atas itu. Dia bertemu dengan satu kaum, mereka menyembah patung. Kemudian minta sama Musa, ya Musa, faj'al lana ilahan kama lahum ahila. Ya, wahai Musa, jadikan kami Tuhan seperti mereka itu. Mereka nyembah patung-patung itu, jadikan kami Tuhan. Kata Musa, itu orang bodoh, ngapain diikutin kan gitu. Nah, ketika Musa berangkat untuk menemui Allah, menerima wahyu, maka datanglah Samiri. Samiri ini yang membuatkan mereka patung dari apa? Dari sapi. Dan mereka sembah sapi itu. Itu Bani Israel itu. Nah, Bani Israel sebenarnya memang beda dengan Israel yang sekarang. Israel ini nanti lebih detailnya lagi dari keturunan Yakub, ya. Kemudian ada anaknya yang nakal itu, maka jadilah Bani Israel. Tapi kalau yang Bani Israel sekarang sudah tidak bisa disamakan lagi dengan ya Bani Israel yang dulu, ya. Mereka menamakan Israel karena Israel adalah hamba Allah, itu sebutan kepada Nabi Yakub. Israel, Isra itu hamba, ilah, ya. Nah, mereka menamakan itu karena mereka paham juga maknanya gitu. Tapi kalau kita yang nggak paham, ya justru Israel itu satu kemuliaan. Maksudnya sebutan Israel itu bagus itu anaknya. Itu julukan yang diberikan kepada Yakub. Ya, Bani Israel, Bani Yakub. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita percepat lagi. Pengorbanan berikutnya, ketika kemudian ya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar bersama Ismail yang masih bayi untuk ditempatkan di mana? Di Bakkah Al-Mubarakah. Jadi posisinya Nabi Ibrahim ini sudah diuji bertahun-tahun nikah, bahkan 60 tahun menikah, tidak punya anak sama Siti Sarah. Bayangkan Pak, kita ya 5 tahun nikah itu sudah galau kalau nggak punya anak. 10 tahun. Ini 60 tahun ya menikah, belum punya anak. Posisinya Nabi Ibrahim sudah menua. Siti Sarah sudah menua juga. Maka Allah hadiahkan ya Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim itu, melalui hadiah yang diberikan kepada Siti Sarah dari Raja Mesir pada saat itu. Itu sebenarnya ada khilafu sirah, ada perbedaan sirah di situ. Ada yang mengatakan Siti Sarah ini, Hajar istri kedua Ibrahim ini adalah anak dari raja. Ada yang mengatakan dia adalah asisten atau hadiah yang diberikan oleh raja kepada Siti Sarah. Maka menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar, dan Allah berikan rezeki langsung, yaitu seorang anak laki-laki yang dinamakan Ismail. Bertahun-tahun tidak punya anak, sekali dikasih anak diperintahkan untuk ditaruh di tanah tandus kering kerontang, tak ada tumbuhan sehelai daun pun. Bayangkan. Ini ujiannya untuk Ibrahim juga, untuk istrinya juga itu. Bayangkan itu, Pak. Wah, ini. Ketika pada saat itu tidak ada bicara sama sekali, tidak ada. Biasanya kan kita kalau mau pergi sama istri ditanya mau kemana, pasti langsung dijawab kan. Ini enggak ditanya mau kemana, enggak ada jawaban sama sekali. Nabi Ibrahim diam dari awal perjalanan sampai di sisi Ka'bah. Ka'bah pada saat itu sudah hancur, tinggal pondasinya saja. Tidak ada perkataan, tidak ada satu kata pun sampai di sisi Ka'bah.
dari negeri Palestina sampai Ka'bah. Lalu kemudian setibanya di sisi Ka'bah, tiba-tiba Nabi Ibrahim berbalik badan dan langsung pulang. Tidak ada omongan sama sekali. Itu bayangkan. Maka Siti Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, kau mau kemana?" Tidak ada jawaban. Diam saja. "Kau mau kemana?" Sampai 3 kali. "Kau mau kemana?" Tidak ada jawaban. Nabi Ibrahim diam, berhenti. Lalu kemudian ketika dia ubah pertanyaannya, "Apakah ini perintah Allah?" Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Apakah ini perintah Allah? Engkau taruh kami di sini, saya dan anakmu di sini yang masih bayi ini. Apakah ini perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim masih diam, tapi hanya memberikan isyarat dengan mengangguk. Dan inilah perkataan terbaik yang diucapkan oleh seorang wanita di muka bumi. Kalau ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan kami. Idzan la yudayyi'ana Allah. Kalau begitu, Allah tidak akan menyanyiakan kami. Itulah keimanan, ketakwaan yang sudah mengakar dalam hati ya seorang istri Nabi. Ya, tentu adalah didikan dari Nabi Ibrahim. Jadilah peradaban di Mekah itu awalnya di situ. Pertama yang tinggal di situ Siti Hajar beserta anaknya Ismail. Maka dari situlah muncul keajaiban ya, adanya air Zam-Zam ya. Siti Hajar berlari sa'i ya, kalau kita kemarin umroh sudah kan dari Safa Marwah, itu adalah mengingat semua pengorbanan dari keluarga Ibrahim. Ya, abadikan dan diingat sampai akhir zaman. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Ini sudah kelamaan ini kayaknya nih. Sudah lumayan juga ini. Nah, terakhir Pak, terakhir. Ketika Ismail besar, ini besar sudah anaknya. Tadi kan sudah lahir disuruh taruh di tandus. Ini besar sudah anak. Besarnya itu perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang belasan tahun, ada yang 13 tahun, ada yang mungkin 16 tahun kalau nggak salah. Karena sudah menikah, gitu ya. Dikatakan sudah sampai menikah dalam satu riwayat. Afan. Perintahnya itu memotongnya itu kita belum tahu ya pastinya ya kapan dan di umur berapa. Karena setelah kita lihat ada banyak versi sejarahnya. Namun yang jelas ketika sudah besar anaknya, apa perintahnya lagi? Disembelih lagi Bapak Ibu. Anak satu-satunya ya yang sudah ditunggu puluhan tahun, ketika sudah besar, ketika sudah kuat, disuruh sembelih. Bayangkan, itu sudah tidak logik lagi ya, sudah tidak masuk akal lagi gitu. Kok bisa gitu? Perintah Allah itu, falamma qala ya bunayya falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Ismail tumbuh, dia gagah, kokoh, sudah siap untuk melanjutkan dakwah Ibrahim kan gitu. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai anakku, sungguh dalam mimpiku itu Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, aku ingin melihat bagaimana pendapatmu. Lalu kemudian apa jawaban Ismail alaihissalam? Inilah jawaban terbaik dari seorang anak. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Luar biasa. Hampir tidak ada lagi Pak yang seperti itu, hampir tidak ada. Jawaban seorang anak, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Itu kalau kita resapi betul-betul Pak, kita mau menangis rasanya.
nangis kita. Ini beratnya hujan itu ya. Hujannya Nabi Ibrahim itu gak kebayang itu. Kita kalau sudah punya anak, lihat anak udah tumbuh, senang banget ya kan, disuruh sembelih, bayangkan itu. Anak juga terima juga dia. Itu gak kebayang. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan dapatkan aku sebagai anak-anak yang sabar. Akhirnya apa? Ketika falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika kemudian sudah siap untuk disembelih, kemudian Allah mengatakan apa? Fanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ya. Wa fadainahu bi azim. Ya. Dan engkau telah menyempurnakan semua ya apa yang diperintahkan ya. Itu pengorbanan, Pak. Istri, anak kecil dikorbankan. Anak sudah besar dikorbankan. Maka agama Islam ini mengajarkan kita pengorbanan. Ya bahkan ya al adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah kalian ingin aku tunjukkan kata Allah Subhanahu wa taala ya sesuatu yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Kata Allah Subhanahu wa taala, tu'minuna billahi wa rasulih, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Ya, dengan harta dulu. Kenapa harta dulu? Karena lebih mudah mengeluarkan harta daripada mengorbankan jiwa, kan gitu. Bi amwalikum wa anfusikum. Ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Ya. Yaghfir lakum dzunubakum, maka akan diampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannat, dan akan dijanjikan kepada kalian surga. Tajri min tahtihal anhar, ya. Di bawahnya ya mengalir sungai-sungai. Yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa ridwanum min Allah wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya, kalau kita meneladani kehidupan dari seorang nabi terbaik, bahkan dijuluki sebagai bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim lahirlah siapa? Dari istri pertama Siti Sarah lahir siapa? Ishak. Itu pun dia lahirnya Ishak ini lahirnya nanti gitu ya. Itu keajaiban lain lagi ya. Kan Sarah itu istri kedua tapi lebih duluan punya anak namanya Ismail. Kalau Ishak itu Sarah mengandung ketika sudah tua. Jadi ketika itu datang malaikat menyampaikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, sesungguhnya nanti kami akan kabarkan kepadamu, kau akan punya anak ya dari Siti Sarah. Dan dia jawab, qalat ya wailata a'alid wa ana ajuz, apakah aku akan punya anak lagi padahal aku sudah tua renta. Itu satu mukjizat lagi, itu beda lagi ceritanya. Lahirlah Ishak. Dari Ishak setelahnya apa? Siapa? Yakub. Dari Yakub Yusuf dan keluarga. Ada Benyamin. Ya, kemudian ada saudara-saudaranya yang lain. Ya. Dan turun. Ya. Kemudian dari Ismail alaihissalam turun langsung sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti sunan atau nasabnya akan kembali kepada Ismail dan kepada Ibrahim. Sedangkan ya Nabi Isa, Yahya dan lain sebagainya itu berujung kepada Ishak. Yakub kepada Ishak. Makanya Bani Israel itu orang-orang Yahudi tidak menerima Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka menganggap Muhammad ini keturunan dari Ismail. Ismail itu keturunan dari Hajar. Hajar itu adalah dulunya budak.
mereka tidak menerima itu. Mereka maunya Nabi yang terakhir itu diutus dari keturunan Yakub atau Bani Israel gitu. Tapi mereka tahu persis, dijelaskan dalam Taurat bahwa Nabi Muhammad akan tinggal di Madinah. Mereka orang-orang Yahudi berkumpul di Madinah. Ada Bani Quraidah, Bani Nazir. Mereka sudah tinggal buat kampung di Madinah. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi Muhammad akan tinggal di Madinah nanti pada akhirnya. Dan memang iya. Tapi yang mereka tolak adalah ketika mereka ketahui bahwa Nabi yang terakhir itu setelah Nabiullah Isa alaihissalam adalah keturunan Ismail, dan mereka tidak menerima itu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pas ya waktu kita sampai jam 11. Semoga apa yang tadi saya ucapkan tentu bisa menambah ya motivasi, semangat untuk diri pribadi dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Tentu kata-kata saya tadi, apa yang saya ucapkan pasti ada salahnya, ada khilafnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya berterima kasih atas segala antusias dan semangat dari Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah berikan balasan terbaik, ya balasan kita untuk mendengarkan kebaikan, ya juga menuntut ilmu. Itu adalah semua jalan terbaik menuju surga, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Salah satu jalan menuju surga adalah dengan memperbanyak menimba ilmu, gitu. Dari siapa saja dan dalam keadaan apa saja. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.